Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, kita akan membahas perkuliahan kita tentang ini, malam ini tentang protokol dan OSI, Open System Interconnection. Jadi pada minggu lalu sudah kita membahas komponen pendukung ya. Komponen pendukung bagaimana kita bisa mengakses sebuah jaringan. Itu komponennya ada berupa router, hub, switch, baru ada lagi PC ataupun komputer, laptop, dan software pendukung. Software pendukung itu berupa aplikasi. Jadi sekarang yang kita bahas itu tentang bagaimana pesan itu sampai kepada kita, tidak error baru, tidak tidak sampai ke orang lain, atau juga ada keamanannya. Langsung kita share aja bahannya. Ini protokol dan model referensi OSI, Open System Interconnection. Inilah protokol komunikasi. Protokol itu panduan ataupun ketetapan. Ini definisi protokol jaringan itu satu set aturan. Jadi di jaringan itu tidak boleh nanti pisah, ada layer 1 sampai 7 itu tidak boleh ada yang terpisah. Itu satu set aturannya. Aturannya ada 7 lapisan 1, 2, 3 sampai 7. Baru definisi yang kedua itu mengatur komunikasi antar dua host. Yaitu dua host maksudnya ada sender, ada receiver, ada pengirim dan penerima. Kalau tidak ada pengirim dan penerima berarti belum ada namanya host. Baru itu meliputi 3 elemen kunci. Yang pertama sintaks, meliputi format data dan level sinyal. Format data, banyak kan format data, ada yang dokumen, ada PDF, ada PNG, ada GIF, itu format data. Itu sintaks pertama. Dan level sinyal. Level sinyal kekuatan. Baru elemen ketiga itu semantik, koordinasi, dan penanganan error. Jadi ada nanti khusus layer yang menangani error, yang menangani pending misalnya pesan. Ada sintaks ketiga, timing. Itu tentang waktu lah ya. Penyesuaian kecepatan, kerurutan. Kerurutan maksudnya data itu terkirim secara berurutan. Tidak ada yang terlompat, tidak ada yang misalnya saling menduluani. Jadi berurut dia. Ada nanti layer yang mengatur. Itu disebut dengan speed matching atau sequence. Jadi contoh protokol komunikasi ada TCP/IP, APTOC, IPX, SPX, ataupun novel network. Kalau untuk modelnya kita lihat ini networking model. Model jaringan. Jadi model jaringan ada 2. Ada model referensi ataupun OSI, ada model protokol. Model referensi itu menyediakan referensi umum dan membangun semua protokol jaringan. Semua ketentuan-ketentuan jaringan yang mengatur di sini model referensi. Baru memberikan penjelasan tentang layanan, fungsi, dan proses yang terjadi. Jadi semua proses yang terjadi open system interconnection ataupun sering disebut dengan 7 layer tadi. Jadi sudah ada itu tahun 1974. Itu tujuannya memecahkan masalah kompatibilitas device antar vendor. Jadi masalah yang selalu ada dalam pengiriman pesan ataupun perangkat ini device selalu terpecahkan dengan menggunakan ini ISO ataupun OSI. Membuat device sehingga device manufaktur yang berbeda tetap saling mendukung. Biarpun misalnya kita mengirimkan dari laptop, dari handphone, dari PC, ini tetap saling mendukung, jadi tidak ada bedanya. Keuntungannya membagi kompleksitas pada jaringan. Itu tadi, tidak saling berebut, tidak saling menduluani, ada kerurutan. Ada ini, ada speed matching, kecepatannya dan kerurutan datanya terpantau.
Baru perubahan pada satu layer tidak berpengaruh pada layer lain. Nggak berubah. Tidak ada pengaruh layer 1 ke layer 2, ke layer 3, biarpun saling berurutan. Inilah urutan daripada 7 layer tadi ya. Ada yang pertama fisik, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Inilah yang selalu dibahas daripada sistem jaringan komputer. Tidak boleh tidak membahas ini, tidak boleh jauh daripada yang 7 layer ini. Harus betul-betul dikuasai. Inilah layer-layer. Dalam hal tujuan dan tanggung jawab, tiap layer terpisah dan independen. Tiap layer terpisah. Jadi antara layer 1, layer 2 ini terpisah ini. Tapi di bawahnya itu ada dan independen. Independen maksudnya berdiri sendiri. Tidak ada kelompoknya. Tidak ada yang mendukung. Tidak ada saling menggabungkan. Itu dia. Independen dan terpisah. Baru masing-masing punya fungsi sendiri. Ini. Jadi biarpun ini beda-beda dan terpisah, tapi mempunyai fungsi masing-masing, fungsi sendiri. Sebagai sebagai bantuan untuk memahami komunikasi pada jaringan dan berguna dalam memilah kesalahan. Nanti ada kita bahas layer mana yang mengatasi kesalahan, layer mana yang bisa mengatasi pending. Baru untuk fungsinya memungkinkan baik software engineer, manufaktur menjamin produk mereka bekerja sama. Jadi harus dimungkinkan, harus dipastikan bahwa semua layer ini bekerja sama. Itulah untuk tanggung jawab setiap layer. Untuk cara kerjanya, kerja layer-layer, maksudnya cara kerja layer 1 sampai 7. Saat berkomunikasi, tiap layer OSI berbicara dengan layer yang sama pada device yang lain. Ini. Baru misalnya itu aplikasi device A berkomunikasi dengan aplikasi B. Inilah apanya, gambarannya ya. Aplikasi node A sending device, pengiriman ke perangkat A. Baru node B ataupun titik B menerima device, menerima pesan, menerima perangkat. Baru aplikasi layer dari tiap device tidak peduli bagaimana layer berfungsi. Jadi nggak peduli nih layer si 7 ini berfungsi nggak layer 1. Yang penting pesan itu tersampaikan ke tujuan ataupun ke destination. Ini. Dan hal yang paling penting itu bagaimana data mengalir, data ataupun paket. Jadi data kita, data pun WA, email, harus tahu kita bagaimana data mengalir, bagaimana pesan terkirim hampir sama itu. Jadi saat data dikirim dari aplikasi pada komputer, hal yang terjadi banyak ini. Data dalam bentuk satu paket. Jadi setiap data yang kita kirim itu yang disebut dengan namanya paket. Bergerak turun melalui layer. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan kalau misalnya kita mendapatkan sebuah pesan, itu banyak tahap-tahapnya. Kalau kita perdalam di layer 7 ini, banyak tahap-tahapnya. Mulai dari pengiriman sampai kita menerima sebuah pesan. Ini. Bergerak turun melalui layer-layer. Berarti ini bergerak turun. Dari layer 7 ke layer 1. Inilah yang dijalaninya. Sehingga pesan tersebut sampai kepada kita. Jadi ada 7 lapis dia. Jadi kita pikirkan gampang aja menerima SMS. Padahal itu prosesnya sampai kepada kita sudah sangat-sangat sangat-sangat jauh. Baru saat mencapai lexical layer siap dikirim melalui media. Jadi untuk terakhir itu di physical. Baru itu siaplah pesan yang mau kita kirim. Pesan itu dapat dikirim melalui bit-bit analog, bisa melalui digital. Ini berhubungan dengan sinyal ini. Ada gelombang radio, elektrikal, cahaya. Jadi banyak media penyampaian pesan.
Baru data ditransmisikan ke device tujuan. Setelah sampai ke layer fisikal tadi, baru inilah dikirimkan, ditransmisikan, disampaikan ke tujuan siapa. Si Anda Putri misalnya dikirimkan ke, harus pas alamatnya. Baru untuk bagaimana data mengalir itu bergerak melalui layer dari model OSI mencapai user. Jadi semua yang berbasis komunikasi data, pengiriman itu bergerak ataupun dibahas di 7 layer ini. Dalam pergerakan melalui layer, data disebut dengan encapsulate, yaitu encapsulate informasi tambahan yang ditambahkan sebagai headers atau trailers. Data di dalam paket tidak berubah, jadi tidak ada perubahan kalau misalnya kita ngirim pesan, itu sudah dideteksi oleh si 7 layer. Inilah proses encapsulation. Ada aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link. Sampai ke to destination device. Itu dia ya. Ini encapsulation, proses pengiriman. Baru ada istilah PDU, Protocol Data Unit. Inilah beda sama dengan OSI. Itu data aplikasi layer PDU. Jadi kalau di protokol data unit ini hanya 4 segmen dia. Data, segmen, paket, frame, baru bit. Bit inilah yang berupa angka 0101 dirubah menjadi huruf. Jadi yang dikenal oleh sistem komputer itu bukan huruf. Yang dikenal itu ada namanya bit. Bit inilah yang dirubah menjadi huruf. Inilah layer pada TCP/IP dan OSI. Jadi kalau di TCP/IP ini ada 4 layer aja. Kalau di OSI ada 7. Harus betul-betul diketahui ya. Di TCP/IP model ada 4 layer. Di OSI model ada 7 layer. Untuk proses komunikasi pada TCP/IP ada di sini lebih lebih sederhana dia. Dari sini, ini penerima. Inilah prosesnya. Proses pengiriman. Untuk proses pengiriman data menggunakan ini. Protokol operasi, sending, mengirim dan menerima pesan. Inilah web server baru dirubah bit tadi menjadi angka huruf, sehingga si web client bisa membaca. Itu proses encapsulation. Baru untuk fungsinya ada di sini secara sederhana, nanti ada ke bawah lagi. Untuk layer 7 atau aplikasi layer itu interface ke program user. User itu pengguna. Hubungan program ke pengguna, interface. Interface komputer, berarti hubungan kita dengan komputer ataupun pemakai. Baru untuk layer 6 biar gampang diingat, untuk data filter. Data, memfilter, menyaring, compression, encryption. Jadi disinilah enkripsi ataupun keamanan. Mengkompres data di sini juga. Baru untuk layer 5, gampang diingat, memanage koneksi, memelihara ataupun mengatur koneksi dari end to end. End to end itu pengirim dan penerima aja yang tahu. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada lagi cabang yang lain. Baru untuk layer 4, end-to-end reliability. Realnya, real. Tidak palsu, tidak fake dia. Untuk layer 3, network layer, setup route. Dia mengatur rute pesan tadi kemana. Baru layer 2, koneksi point to point. Untuk penanganan error. Baru physical layer, interface ke medium. Sampai di sinilah untuk pengiriman terakhir. Kita mengirimkan ke device. Baru untuk penjelasannya itu fungsi utama dari physical layer itu ada berhubungan dengan sinyal elektrik. Contoh ini Manchester sinyal encoding. Inilah fungsi utamanya ya, berhubungan dengan sinyal elektrik. Physical layer. Mendefinisikan bagaimana sinyal diinterpretasikan.
Baru interpretasi sinyal elektrik representasi sebagai 1 dan 0. Jadi inilah yang mengubah angka bit 1, 0. Baru layer kedua itu data link layer. Fungsi utamanya deteksi dan koreksi error. Baru meneruskan sinyal yang diterima ke network layer. Jika error tidak dapat dikoreksi, memberikan warning. Jadi kalau misalnya pesan tidak terkirim ataupun error, ada pemberitahuan ke data link ini. Oh, berarti mungkin tidak terkoneksi ke internet, ada masalah, ada trouble gitu. Baru menyediakan akses kontrol. Itu fungsi utama dari data link ataupun layer kedua. Baru layer ketiga ada network layer, fungsi utamanya best effort. Men-effort deliver service pengiriman itu supaya servisnya bagus. Ini best effort delivery. Merotetkan paket dari sumber ke tujuan. Jadi pengiriman dari pengirim ke tujuan itu diatur oleh layer 3 ini, network layer. Namanya network jaringan, layar jaringan. Inilah yang mengatur, menetapkan alamatnya kemana, meroutkan paket, dan translasi address alamat juga. Baru fungsi layer 4 ada fungsi utamanya deteksi dan koreksi paket, melaksanakan flow control, baru penerima melaksanakan flow. Jika penerima ingin slow down, mengurangi laju transmisi. Ini mengurangi laju transmisi. Jika ada mencurigakan, bisa langsung otomatis. Kalau misalnya si penerima ingin slow down dan menahan transmisi pengiriman. Baru melaksanakan flow control jika network kongesti bermasalah, mengurangi laju transmisi. Itu dia untuk fungsi utama dari transport layer. Baru untuk layer kelima ada establish, manage, delete, control full duplex, baru CUS seperti toleransi delay maksimum, quality of service, QoS, spesifikasi toleransi delay maksimum. Jadi kalau misalnya delay-nya sudah lama kan itu kadang expired pesan kita, harus kirim ulang. Itu dia diatur di session layer. QoS, quality of service. Jadi berapa lama toleransi kita mengirimkan satu pesan tidak terkirim, bisa dikatakan expired, inilah yang mengatur session 5 ini, session layer. Baru layer 6 ada presentation, fungsi utamanya keamanan, enkripsi, dan compression. Compression file, kompresi dokumen. Untuk keamanan juga diaturlah di presentation layer. Kalau untuk layer 7 hanya untuk interface. Interface itu bagaimana kita memakainya, bagaimana kita hubungan kita ke aplikasi programnya. Itulah untuk fungsi masing-masing layer ya. Sekal layer, sinyal. Untuk layer kedua, penanganan error. Ketiga, servis pengiriman. Keempat, mendeteksi dan koreksi error. Yang kelima, tentang waktu ataupun session. Baru yang keenam ada presentation, yaitu mengenai keamanan. Jadi kalau yang nanya, di layer berapa itu menangani keamanan? Langsung bilang aja di layer ke-6, yaitu menangani enkripsi, keamanan, dan kompresi. Kalau untuk layer 7 itu interface, hubungan, ataupun yang bisa kita gunakan. Cara simpelnya, biar gampang diingat, itu ada di sini model 7 layer summary. Summary kan itu hal-hal yang gampang, ataupun ringkasan. Ringkasannya summary. Untuk layer 7 itu langsung ingat aja user. Layer 6 keamanan, compression. Untuk layer 7 session, layer 5 ada session. Ini pembagian, session to transport mapping. Kapan dia dikirimkan, kapan dia pendingnya, ini session to transport mapping, pembagiannya. Ataupun di sini session management, membagi, mengatur pengiriman. Untuk layer 4, untuk summary-nya ataupun ringkasannya ada flow control,
error recovery, ini error recovery. Makanya kita bisa pesan kirim ulang kan, inilah yang bekerja layer 4 error recovery. Lalu layer 3 ada connection control ataupun jaringan yang mengenai networknya. Apakah terhubung ke internet, apakah ke wifi, inilah. Sama pengaturan alamat supaya tidak salah kirim. Kadang kan ada juga kita menelpon orang tapi orangnya beda, itulah fungsi daripada layer itu. Hanya kita kadang kan nomornya pas, tapi setelah kita telepon yang ngangkat orang lain. Itu adalah kesalahan di semua di layer 4. Nanti kadang SMS tapi orang lain yang menerima. Itu kesalahan di layer layer 3, connection control. Ataupun di address-nya, mungkin alamatnya sama tapi waktu mengirimkan data tidak pas sama tujuan. Baru layer 2 data link established, ada error control, framing, syntax. Untuk layer 1 akses to transmisi media, bagaimana kita mengakses media tadi. Ini sangat simpel sih ini summary-nya ataupun ringkasan daripada 7 layer ini. Ini OSI. Inilah untuk perbandingan antara TCP/IP dan OSI model. Kalau untuk operasi sistem model ini ada 7 layer, TCP/IP ada 4 layer. Biar gampang diingat, kalau untuk TCP/IP hanya aplikasi, transport, internet, network. Jadi tidak ada di sana presentation, tidak ada session. Jadi sebenarnya lebih aman menggunakan OSI model. Inilah untuk gambar menunjukkan arsitekturnya dengan OSI, TCP/IP dengan OSI. Gampang kan mengingatnya dengan adanya ini summary ini. Layer 1, 2, 3, nih summary. Untuk aplikasi, untuk akses, untuk data link, untuk enkripsi, keamanan, dan fungsi-fungsinya ini. Fungsi utama layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5. Gampang kita mengingatnya. Oke, dari penjelasan ini ada yang mau ditanya? Udah segar si Sri Aninda ini, udah buka puasa ya Sri? Pentasan kami tungguin tadi, nggak nampak. Baru sholat tadi, Pak. Iyalah. Kalau tidak ada yang mau ditanya, siapa tahu mau nyambung Sri, apanya buka puasanya kan masih tanggung. Belum dimakan apa manisan kolang kalingnya. Bagi dulu sama si Joyce ini. Joyce ini tuh udah pucak dia. Nggak makan mungkin dari tadi. Ya Joyce. Lelah kerja dia, Pak. Oh lelah ya. Aku lelah ya Joyce. Kerja di mana Joyce? Kenapa, Pak? Kerja di mana? Di Rumah Sakit Grand Medistra, Pak. Oh iya. Udah lama kerja Iya, di Pak. sana? Udah lama kerja di sana? Udah 3 tahun, Pak. Kenal sama dokter Poida? Nggak kenal, Pak. Masih baru berarti kau di situ. Spesialis patologi anatomi. Ya ada yang mau tanya, Sri Adinda, Sri Baginda bukan, harusnya kau ganti Sri Baginda, Baginda Ratu. Mama aku lah, Pak, tanya, Pak. Masa ganti-ganti aja? Tanggung biar lebih hebat ya kan, Baginda, Sri Baginda Ratu. Kayak film-film India itu. Bapak kebanyakan nonton India, Bapak nih. So ngomongin orang nonton sinetron Indosiar. Bukan kebanyakan, ya kan Sri Baginda itu untuk film-film apa, kerajaan. Ya sekali-sekali nontonlah Sri, jangan
Jangan terfokus sekali ke dunia yang tak seberapa ini kan. Oke lah, selamat malam lah ya. Kalau tidak ada yang mau ditanya, langsung isi absennya ya. Nanti tiba-tiba mati nggak enak juga. Oke ya, Sri. Ya, Pak. Selamat berpuasa lah. Udah Oke, buka, selamat malam semuanya. Dadah, salam sehat. malam, Pak. Malam, Pak.